kita buka dengan doa. Saya akan memimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bertemu. Walaupun di tempat yang berbeda, kami dapat saling belajar satu sama lain. Berkatilah kami, berilah kami rahmat kesehatan, berilah kami semangat, kemauan untuk semakin mendalam dalam memperkaya masyarakat dengan pengetahuan. Berkatilah program kami dari awal sampai nanti, khususnya bagi Mas Galih yang akan berbagi. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini Mas Galih akan bercerita kepada kita tentang penelitiannya yang sudah sedang dilakukan oleh Mas Galih. Kita akan mendengarkan Mas Galih bercerita dengan tema yang khas Mas Galih, begitu. Temanya itu Mas Galih, kontestasi gelar dan nama Raja Jawa pasca Perjanjian Giyanti 1755. Ya. Kita akan berikan waktu bagi Mas Galih untuk bercerita. Kita dengarkan sampai saja sambil ngopi. Saya sambil ngopi. Yang bikin Mario. Sepertinya ini tidak ada tamu dari luar prodi kita. Memang ini secara khusus untuk prodi kita. Maka selamat datang untuk teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa, bisa menampakkan diri ya, biar kita pada kenal. Silahkan menampakkan videonya. Sapa dulu. Di tengah-tengah kita ada Pak Rio, ada Mas Galih, ada Pak Yeri, ada Pak Aji, ada Pak Chandra Halim, ya. Mas Heri mungkin sekarang sedang masih presentasi di Semarang. Maka selamat datang untuk B. Kristanda, ya. Chris, selamat datang, Chris. Ya, Romo, selamat siang juga, Romo. Ya, Abian, selamat datang, Abian. Angkatan 20. Ya, Romo, selamat siang. Arsenia, mukanya, wajahnya. Ya, Romo. Kanya, selamat datang. Tintoko. Makasih, Romo. Ya. Oke, kita akan mulai, Mas Galih. Silahkan Anda memiliki waktu. Kita dengarkan saja. Akan berapa lama monggo Mas Galih. Tapi tidak sampai 2 SKS kok. Lalu kita nanti akan mendengarkan Mas Galih. Untuk teman-teman, kalau videonya mau di-off-kan, monggo, kalau terlalu berat untuk dibuka. Silakan Mas Galih. Ya, sebelumnya. Oke, silakan Mas Galih. Oke. Selamat siang untuk Romo Heri, Pak Rio, Pak Aji, Pak Chandra, Pak Yeri, dan kawan-kawan mahasiswa semua. Ini mahasiswa atau ya. Atau ada yang sudah alumni? Kawan-kawan mahasiswa. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan coba untuk sedikit memaparkan mengenai penelitian saya yang sudah saya mulai sejak tahun 2017 berupa tesis awalnya, kemudian masih saya lanjutkan sampai sekarang untuk masih mencari sumber-sumber yang bisa melengkapi, karena setelah saya membaca kembali masih terdapat beberapa gap atau celah yang sebenarnya bisa untuk diolah kembali. Saya akan coba share. Ya, terlihat nggih? Ya, topik besar yang saya ambil adalah kontestasi gelar dan nama Raja Jawa pasca Perjanjian Giyanti 1755. Mungkin perlu saya perjelas lagi bahwa Raja Jawa di sini yang saya maksudkan adalah khususnya di Forster London atau di kawasan Mataram Islam. Kemudian untuk temporalnya, batasan temporalnya,
Saya nanti akan ambil pasca perjanjian Giyanti, yaitu 1755 ke atas. Seperti itu. Jadi, untuk Raja Jawa bukan raja-raja yang ada di kawasan Jawa semua atau yang pernah meraja di sana, tetapi saya khususkan di Vorstenland saja. Oke, agar tidak lama, saya akan masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Oke, awal dari penelitian saya itu bermula dari kunjungan ke Arsip Nasional pada waktu itu. Kemudian saya menemukan beberapa dokumen di mana isi dokumen tersebut pada kepala suratnya itu tertulis Sultan Pakubuwono, bukan Sultan Hamengkubuwono. Oke. Jadi perjanjian Giyanti seperti yang kita ketahui itu membelah Mataram menjadi dua, Kasunanan Surakarta dan juga Kesultanan Ngayogyakarta. Nah, khusus untuk di Kasunanan Ngayogyakarta, selama ini yang kita ketahui adalah rajanya bergelar nama Sultan Hamengkubuwono. Tetapi dari dokumen yang saya dapatkan, itu bukan Hamengkubuwono, melainkan Pakubuwono. Kiranya perlu saya tunjukkan salah satu suratnya. Ya, ini tahun 1763. Sebentar. Nah, yang saya highlight biru ini dalam aksara Jawa, nggih. Terlihat nggih? Belum. Belum kelihatan. Oke, mungkin masih pending. Saya stop dulu. Oke. Sampun? Belum tak share. Ngapunten. Saya share lagi yang ini. Ya. Sampun ya. Ini tahun 1763, salah satu dokumen yang tersimpan di Arsip Nasional. 1763. Kemudian saya memperhatikan di sini. Berarti ini sekitar 8 tahun pasca perjanjian Giyanti, itu Sultan Hamengkubuwono tidak menggunakan Hamengkubuwono, melainkan Pakubuwono. Dari mana kita tahunya? Dari sini. Ini adalah aksara murda yang dibaca Pa, bukan Ma. Ya. Jika kita menuliskan Hamengku, maka harusnya di sini, di tengah-tengah ini, harus ada aksara Meng atau Ma dasarnya. Tetapi di sini tidak ada, dia langsung Paku. Kemudian dari mana kita bisa mengidentifikasi ini bahwa yang menggunakan nama ini adalah Raja Ngayogyakarta? Di depannya sudah ada Sultan. Sementara yang di Kasunanan Surakarta sudah pasti menggunakan Sunan atau Susuhunan. Ditambah lagi, kawasannya itu jelas merujuk pada Ngayogyakarta. Dari mana? Ini di sini. Ada satu kata, Ngayogyakarta, Ngayogyakarta. Jadi bukan Surakarta. Sementara untuk yang di Surakarta, dia akan menggunakan Susuhunan, Pakubuwono, bla bla bla, ing Surakarta, Hadiningrat. Tapi di sini Ngayogyakarta, Hadiningrat. Nah, ini satu surat yang saya pertanyakan, apakah kemungkinan dia salah tulis, ataukah memang di situ ada kontestasi gelar dan nama antara Ngayogyakarta dan juga Surakarta. Oke, kembali lagi ke share screen saya. Oke, kemudian saya membaca Reclef yang sampai saat ini bukunya masih kita jadikan pegangan, karena saking komplitnya di sana, narasi-narasi besar yang ada. Saya mencoba membaca kembali karya dari Reclef 1749. Ini sebelum perjanjian Giyanti, ya. Sebelum perjanjian Giyanti itu, Mangkubumi atau yang nanti akan menjadi Raja Ngayogyakarta Hadiningrat bergelar Hamengkubuwono itu telah memulai kontestasi pertamanya dengan menggunakan nama Susuhunan Pakubuwono ing Mataram.
gelar nama ini, Susuhunan Pakubuwono, sama persis dengan yang digunakan oleh raja yang tengah bertahta pada waktu itu di Surakarta, yaitu Susuhunan Pakubuwono yang kedua dan ketiga. Karena ini terjadi pada masa transisi pada waktu itu. Oke, ini pra-Giyanti, kemudian tadi yang sudah kita bahas itu pasca Giyanti, dan lagi nanti ada kontestasinya. Pada 1788, Mangkunegoro atau Raden Mas Said, atau yang sekarang kita kenal dengan penguasa Mangkunegaran, Kadipaten Mangkunegaran di Surakarta, itu ternyata juga terlibat dalam kontestasi gelar dan nama dengan Hamengkubuwono. Dalam ranah apa? Ternyata dalam ranah nama kepangeranan, yaitu Mangkubumi. Ya. Nama Mangkubumi ini pernah diperebutkan antara Mangkunegaran dan juga Hamengkubuwono. Itu dua kontestasi, kemudian kontestasi ketiga, 2 tahun kemudian dari 1788, Pakubuwono yang keempat itu juga berkontestasi dengan Hamengkubuwono ketika memberikan nama Mangkubumi kepada saudaranya. Jadi nama kepangeranan dari Hamengkubuwono itu digunakan di wilayah Surakarta, dan itu ternyata menimbulkan ketidakterimaan dari seorang Hamengkubuwono. Nah, dari ketidakterimaan ini nanti ternyata juga berpotensi untuk memicu terjadinya konflik fisik antara 3 kerajaan ini. Jadi itu latar belakangnya, kemudian saya menuju ke rumusan masalah yang terbentuk. Akhirnya saya bertanya-tanya, apa fungsi gelar dan nama dalam konsep kekuasaan Jawa dan kaitannya dengan pemerintahan Raja-Raja Mataram Islam. Jadi didasarkan pada latar belakang tadi, saya bertanya, mengapa muncul intensi untuk menyamai gelar, kemudian di situ juga ketika berkontestasi gelar nama, ternyata juga berpotensi untuk memicu terjadinya konflik antar kerajaan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, mengapa kesamaan dalam penggunaan gelar dan nama dapat dipandang sebagai kontestasi politik? Ini lebih ke konseptual nanti. Kemudian yang ketiga, kita akan lebih ke studi kasusnya, bagaimana terjadinya dan penyelesaiannya sekaligus dari persaingan dalam penggunaan gelar dan nama antar kerajaan pecahan Mataram Islam, jadi pasca Giyanti. Oke, lanjut. Untuk metode dan sumbernya, seperti biasa, kita menggunakan metode historis. Saya ambil dari Pak Gunto. Kemudian untuk sumber primer, itu berupa arsip korespondensi dari Ngayogyakarta ke Gubernur Jenderal, juga ada memoir, yang beberapa saya ambil dari terjemahan Sukanto, 1950-an, dan manuskrip Jawa, ada babat, dan juga ada serat. Lalu ada sumber sekunder berupa artikel-artikel dan buku. Ya, untuk batasan temporalnya, 1749 itu saya ambil untuk kita mengetahui latar belakang bagaimana Hamengkubuwono bisa berkontestasi dalam ranah atau arena gelar dan nama. Kemudian tahun 1790 itu sebagai akhir dari konflik, karena 1792 Hamengkubuwono atau Mangkubumi ini sudah wafat. Seperti itu. Jadi itu saya ambil sebagai batasan temporalnya. Oke, untuk kerangka konseptualnya, saya mendekati dengan ilmu politik, seperti yang dinyatakan oleh Miriam Budiarjo, ini basic ilmu politik, kemudian Ben Anderson yang mengamati juga mengenai gagasan kekuasaan dalam masyarakat Jawa, lalu ada Semar Said Murtomono, dan juga Kim Mujanto. Di situ kita akan tahu bagaimana ide kekuasaan itu berada di cakrawala pemikiran orang-orang Jawa, yaitu tentang mengusahakan atau tentang upaya menyeimbangkan kosmos. Seperti yang kita tahu, ada makrokosmos, ada mikrokosmos, jagat gede, jagat cilik. Raja menempatkan dirinya sebagai penyeimbang di situ. Nanti dengan kerangka konseptual ini kita dapat melihat berbagai studi kasus dalam kontestasi gelar dan nama ini ternyata juga
apakah itu menjadi semacam cara bagi seorang raja untuk menyeimbangkan, atau justru nanti dia menggunakan itu untuk menggoyangkan keseimbangan. Seperti itu. Oke, sebelumnya saya ingin kita untuk mengamati kembali antara gelar dan nama. Saya mencoba membedakan antara gelar dan nama yang digunakan oleh raja-raja Jawa, khususnya di Forsten London, pasca Giyanti. Yang pertama, untuk susuhunan, morfologinya itu dari kata dasar suhun, yang disembah. Kemudian gelar ada Panembahan, jika kita ingat Panembahan Senopati, itu belum menggunakan susuhunan maupun sultan. Sementara untuk Panembahan itu kata dasar dari sembah, sikap menghormat. Kemudian sultan kita tahu itu adalah gelar impor dari luar, bukan dari Jawa sendiri. Kemudian Senopati Engaloko ini gelar fungsional, karena kita bisa melihat di situ artinya adalah objek berkuasa untuk menentukan peperangan dan merupakan panglima tertinggi. Kemudian ada Ngabdurrahman, hamba yang maha penyayang, artinya. Kemudian Saidin, Panotokomo, lalu terakhir Khalifatullah. Ini untuk yang di Jogja, sementara yang di Surakarta tidak menggunakan Khalifatullah. Next, itu tadi gelar, sekarang kita ke nama. Untuk nama, dalam sejarah panjang kerajaan Mataram Islam, ada beberapa nama. Ada Mangkurat, ada Pakubuwono, ada Hamengkubuwono, ada Nyokrowati, Nyokrokusumo, kemudian Mangkunegoro, dan Mangkubumi. Untuk Mangkunegoro ini biasanya digunakan oleh putra mahkota, khususnya pada periode perjanjian Giyanti. Ini masih digunakan untuk menyebut nama putra mahkota. Kemudian untuk Mangkubumi, ini untuk nama salah satu pangeran. Jadi ketika salah satu pangeran meninggal, nama itu tidak bertuan dan baru bisa digunakan oleh pangeran yang lain. Jadi selama pangeran itu hidup menggunakan satu nama itu tidak mungkin untuk digunakan oleh pangeran yang lain, melainkan hanya cukup satu pangeran. Oke, lanjut untuk prestasi yang pertama. 1747, Mangkubumi, atau nanti menggunakan nama Mangkubuwono pertama itu, beliau memutuskan untuk memberontak karena perbedaan pandangan dengan Pakubuwono yang kedua di Surakarta. Kemudian berbasis di Mojoroto Sokowati dan mengambil gelar pertamanya Pangeran Adipati Sokowati. Sokowati ini adalah wilayah yang dimenangkan oleh dia, oleh Mangkubumi ini ketika ada basis pemberontak di sana. Karena ada sayembara, Mangkubumi berhasil memenangkan sayembara itu, tetapi Pakubuwono yang kedua tidak menepati janjinya, dikatakan tidak menepati janji, dan akhirnya Mangkubumi madekraman atau memberontak dan berbasis di wilayah yang dimenangkannya tersebut. 2 tahun kemudian, 1749, Said bergabung. Mas Said, atau yang nanti kita kenal dengan Adipati Mangkunegoro itu, bergabung dengan Mangkubumi, membentuk satu aliansi, dan Mangkubumi dinobatkan sebagai susuhunan Pakubuwono ing Mataram. Susuhunan Pakubuwono. Berarti ada 2 raja kembar. Satu yang secara formal kerajaan di Mataram, kemudian yang satu diresmikan oleh para pemberontak. Jadi pada 1749 ada 2 pemimpin dengan 2 nama yang sama persis. Bedanya adalah di kawasan geografis yang dikuasainya. Satu di Surakarta, ing Surakarta, yang satu ini di Mataram, atau ing Mataram. 3 tahun kemudian, aliansi yang pemberontak tadi, aliansi antara Mangkubumi juga Mas Said ternyata harus pecah karena perbedaan pandangan. Ada rumor yang mengatakan Mas Said berkeinginan untuk menjadi pengganti dari Mangkubumi ketika nanti Mangkubumi wafat. Sementara Mangkubumi ingin keturunannya yang menggantikannya. Nah, permasalahan ini menyebabkan pecahnya aliansi yang pada dasarnya telah menguasai beberapa wilayah di wilayah Mataram Islam. Kemudian kekuatan tempur Mangkubumi ini akhirnya melemah.
Nah, tahun 1754, Tuan Said Besar dari Rom, dikatakan demikian, dianggap atau dipercaya membawa satu kekuatan dari negeri Rom itu, atau Turki, itu digunakan oleh pemerintah company untuk memediasi Mangkubumi agar mau berdamai. Lalu akhirnya 1755 Perjanjian Giyanti menetapkan Mangkubumi bergelar dan bernama Sultan Hamengkubuwono. Nanti ini akan menjadi satu permasalahan sendiri. Apakah dalam naskah Perjanjian Giyanti itu sudah disebutkan nama dari penguasa pertama Yogyakarta itu Hamengkubuwono atau ternyata Pakubuwono? Nanti akan saya bahas dengan memperlihatkan satu naskah perjanjian, satu lembar naskah perjanjian dari Giyanti. Sementara untuk Sukanto ini, Pak Sukanto memutuskan bahwa yang terdapat dalam naskah tersebut itu dibacanya Hamengku. Itu kontestasi pertama. Ini secara periodisasinya. 1717 itu Sujana lahir. Nama pertamanya adalah Sujono. Kemudian 1730 naik jabatan menjadi pangeran menggunakan nama Mangkubumi. Kemudian 1747 mengubah namanya menjadi Pangeran Adipati Sokowati karena bertahta di Sokowati. Lalu 1749 Susunan Pakubuwono ing Mataram, dan 1755 menjadi Sultan Hamengkubuwono. Lanjut di pasca Giyanti 1763, Mangkubumi masih menggunakan gelar dan nama Sultan Pakubuwono. Jadi bedanya hanya di Sultan dan Susuhunan saja. Sementara nama Pakubuwono itu benar-benar masih digunakan oleh Mangkubumi tadi. Dan 1773 ada peraturan-peraturan khususnya untuk yang tanah, luasan tanah. Jadi ketika Perjanjian Giyanti disahkan, kedua kerajaan ini masih terlibat dalam konflik luasan wilayah tanah. Itu seberapa besar yang dikuasai oleh masing-masing kerajaan, dan tidak jarang itu memunculkan konflik di perbatasan. Akhirnya pada 1773 disepakati, nanti saya akan perlihatkan juga satu dokumen yang saat ini masih tersimpan di Den Haag. Itu pada 1773 ini merupakan akhir tahun ketika Mangkubumi sudah tidak menggunakan nama Pakubuwono, tapi sudah pede atau percaya diri untuk menggunakan nama Hamengkubuwono. Nah, 1781 dari dokumen yang saya temukan itu sudah tidak digunakan lagi nama Pakubuwono di Yogyakarta, melainkan sudah Hamengkubuwono. Ya, ini untuk kontestasi kedua. Ketika terjadi perebutan wilayah antara Yogyakarta dan Surakarta, pasca Giyanti, itu tadi seperti saya sempat singgung, di situ Mangkubumi menggunakan nama Pakubuwono dalam surat-suratnya kepada Gubernur Jenderal. Jadi ini saya permasalahkan di situ, mengapa ada intensi apa, ada maksud apa di dalamnya. Apakah ini berkaitan dengan konflik agraria tadi, luasan wilayah tanah, ataukah itu ada maksud yang lain. Ya, tetapi menurut saya, kemungkinan besar ini berkaitan dengan perebutan luasan wilayah tanah, di mana Mangkubumi merasa perlu untuk menggunakan nama Pakubuwono, sebuah nama yang telah digunakan dalam Kerajaan Mataram Islam sejak awal 1700-an, periode 1700-an. Itu menjadi nama yang secara tradisi hanya digunakan oleh raja-raja, dan kemudian Mangkubumi dalam kasus ini, dalam kontestasi ini, itu merasa perlu untuk menggunakan nama Pakubuwono untuk menyeimbangkan kekuasaan yang dimiliki dengan Susuhunan Pakubuwono di Surakarta. Oke, kemudian 1771 tadi, ketika luasan wilayah tanah sudah ditetapkan di Semarang pada waktu itu, melalui mediasi company, itu menandai awal diferensiasi dua kerajaan. Reclef menyebutkan bahwa sejak tahun ini, mulai terjadi pembedaan dari dua kerajaan, mulai dari
mulai dari dialek yang digunakan, meskipun kata-kata dasar masih sama, tetapi dialeknya sudah mulai berbeda, fashion juga sudah mulai berbeda. Kemudian di ranah gelar dan nama, itu raja benar-benar sudah berbeda namanya. Jadi tidak seperti pra 1771 tadi, tapi kini raja sudah percaya diri menggunakan nama masing-masing. Tahun 1781, ini ada dokumen yang saya temukan, Mangkubumi mulai menggunakan nama Mangkubuwono. Ini kontestasi kedua, periodisasinya. 9. Yang dikontestasikan adalah Pakubuwono, nama Pakubuwono. Berakhir pada tahun 1781. Nah, kita lanjut ke kontestasi ketiga, tahun 1788. Jika sebelumnya tadi Mangkubumi atau Mangkubuwono berkontestasi dengan Pakubuwono, kali ini berganti lawan antara Mangkubuwono sekarang dengan Mangkunegoro atau Said yang dulunya pernah terjalin hubungan aliansi antara keduanya. 1788 Mangkunegoro memberikan nama Suryo Mangkubumi kepada cucunya. Hamengkubuwono yang masih dalam artian tertentu masih menggunakan nama ini karena beliau masih hidup, itu ternyata tidak setuju dengan pemberian nama tersebut ketika pertama kali mendengar kabar bahwa di Mangkunegaran Raden Mas Said memberikan nama Mangkubumi ini pada cucunya. Lalu untuk menyelesaikan masalah dan meredam kemarahan dari seorang Hamengkubuwono, company memutuskan untuk menarik kembali nama tersebut. Dan pada medio 1790, 2 tahun kemudian, itu Pakubuwono keempat seakan-akan mengambil langkah yang sama seperti yang dilakukan oleh Mangkunegoro dengan memberikan nama Mangkubumi kepada saudaranya. Sama seperti tadi Hamengkubuwono menunjukkan sikap yang tidak setuju dan seakan eksplosif, siap menyerang, dan company sekali lagi mengambil alih peran ini. Maksudnya, jadi dalam kasus ini kan Pakubuwono yang keempat memberikan nama Mangkubumi kepada saudaranya. Nah, peran pemberinya, si Pakubuwono keempat itu diambil alih oleh company agar Hamengkubuwono tidak protes, tidak melawan keputusan itu. Sehingga nama Mangkubumi tetap dapat digunakan di Surakarta. Kasus ini begitu menarik ya, karena Pakubuwono keempat mempunyai ideologi ingin mempersatukan kembali Mataram Islam. Salah satunya adalah dengan membakar semua unsur-unsur Barat dalam pakaian atau fashion di lingkungan kerajaan, dan ditambah lagi beberapa kebijakannya ini seakan-akan ingin mengambil amarah dari seorang Hamengkubuwono, dan jika terpancing seorang Hamengkubuwono untuk menyerang ke Surakarta, maka otomatis Hamengkubuwono akan berhadapan dengan beberapa pihak sekaligus, yaitu VOC, gabungan VOC, Surakarta, dan juga Mangkunegaran. Maka kita dapat membayangkan bahwa seberapa besar kekuatan yang dimiliki Ngayogyakarta untuk menghadapi 3 pihak sekaligus itu. Nah, lanjut, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ada satu perjanjian pada September 1790, itu disepakati bahwa permasalahan hak penggunaan nama Mangkubumi menjadi salah satu hal pokok yang disepakati. Bahwa nama tersebut bisa digunakan di Surakarta. Ini pihak yang menandatangani adalah Ngayogyakarta, Surakarta, Mangkunegaran, dan juga VOC, 4 pihak sekaligus. Bersepakat bahwa nama Mangkubumi dapat digunakan di Surakarta, tetapi dengan jaminan bahwa kekuasaan di Ngayogyakarta itu terjaga. Maksudnya dalam artian bahwa suksesi di Ngayogyakarta itu keamanannya dapat dijamin oleh 4 pihak ini sekaligus.
Jadi pada dasarnya Hamengkubuwono pada tahun ini masih khawatir mengenai legitimasi kekuasaan di Ngayogyakarta ini apakah dapat diteruskan oleh keturunannya atau tidak. Nah, untuk menjamin itu, dia melepaskan nama Mangkubumi untuk dapat digunakan di luar wilayah Ngayogyakarta, tapi dengan timbal balik, suksesi di Ngayogyakarta dapat dijamin. Yaitu kontestasi ketiga ini periodisasinya. Juni, Mangkunegoro memberikan nama Mangkubumi kepada cucunya. Hamengkubuwono tidak setuju, nama ditarik. Berarti nama dapat diamankan, kemudian September 1788, itu putra mahkota Surakarta yang nanti akan menjadi Pakubuwono keempat, memiliki ideologi yang berbeda dengan ayahnya. Beliau ingin mempersatukan Mataram Islam. Dan ini menimbulkan kecurigaan bagi pihak company. 2 tahun kemudian, PA4 memberikan nama Mangkubumi kepada saudaranya. Sekali lagi ini memancing amarah dari Hamengkubuwono. Kemudian 1790 terjadi krisis di Surakarta. Karena pada waktu itu 3 pihak sekaligus ingin mengepung Surakarta, yaitu Hamengkubuwono, VOC, dan Mangkunegaran. Karena company mulai curiga dengan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Pakubuwono keempat. Ya, sampailah pada kesimpulan yang dari penelitian saya ini. Sebagai manifestasi kekuasaan, gelar dan nama dalam perebutan supremasi tunggal tata Mataram Islam oleh Mangkubumi berfungsi sebagai wadah jenis-jenis kekuasaan dan sarana kontestasi. Dan poin yang kedua, 3 kontestasi besar dalam penggunaan gelar dan nama yang melibatkan Hamengkubuwono, Pakubuwono III, IV, dan Mangkunegoro itu didasari oleh kepentingan penguasaan atas suatu wilayah. Dan kesimpulan saya yang ketiga, dari ketiga kontestasi tersebut, company hadir sebagai pihak ketiga yang memediasi konflik internal Kerajaan Mataram Islam. Oke, seperti itu. Kemudian mengapa penelitian ini masih saya kerjakan sampai saat ini? Karena saya belum menemukan beberapa data, khususnya gap antara 1755 sampai 1763. Lalu ini masih menjadi pertanyaan besar, apakah pada periode ini Hamengkubuwono sudah menggunakan nama Hamengkubuwono atau masih Pakubuwono. Oke, sesuai janji saya tadi, saya ingin memperlihatkan beberapa dokumen. Sebentar, saya tadi sudah memperlihatkan untuk 1763, saya ingin ke perjanjian Giyanti terlebih dahulu. Oke, ini adalah perjanjian Giyanti yang sempat diposting oleh akun Keraton Jogja, karena saya tidak bisa mendapatkan dokumennya langsung dari Arsip Nasional, kebetulan pada waktu itu sulit untuk diakses. Oke, saya ingin memperhatikan di sini, ini adalah cap stempel dari setiap penanda tangan. Ada 4, 5, ada 5 pihak, kemudian 1 ini dari VOC. Nah, yang paling atas ini adalah tanda atau cap yang digunakan oleh Hamengkubuwono. Tetapi saya ingin kita memperhatikan di sini, itu jika dibaca, maka akan terbaca seperti ini. Kanjeng Sultan Pakubuwono. Jelas, ini bukan Hamengkubuwono, melainkan Sultan Pakubuwono. Kemudian saya ingin mempertegas lagi, apakah ini Pakubuwono yang di Surakarta apa Ngayogyakarta? Tadi sudah ada gelarnya di depan, Sultan, berarti bukan pemimpin di Surakarta, melainkan di Ngayogyakarta. Ditambah lagi, di sini ada gelar fungsional Khalifatullah. Khalifatullah, seperti yang saya sampaikan tadi, hanya digunakan oleh raja dari Ngayogyakarta saja. Ini yang perjanjian Giyanti. Kemudian
Satu lagi saya ingin memperlihatkan, ini saya masih share screen ya? Udah nggak? Oke, ini untuk yang 1781. Ini untuk yang 17, kurang ganti? Ganti deh? Oke, belum ya? Oke, sebentar, stop. Sebenarnya ada satu lagi yang ingin saya tunjukkan. Masih. Duh, sayang sekali. Sebenarnya ada satu lagi. Opsi share screen-nya semua screen. Semua screen W ya? Oke, oke. Ini ya. Oke, oke. Ini. Oke ya, 1181. Ya, ini untuk membedakan dengan yang perjanjian Gianti dan 1761 tadi. Letaknya ada di sini, Hameng. Kalau semisal itu dimaksudkan untuk merujuk pada Hamengkubuwono, maka harusnya ada mo ini yang saya maksud di sini. Ada mo dan juga pepet beserta cecaknya. Oke, Hamengkubuwono. Tapi kembali lagi sekali untuk ini, di sini tidak ada mengnya, tidak ada pepetnya, dan tidak ada cecaknya. Maka ini sudah pasti Pakubuwono. Ditambah lagi, ini adalah aksara pasangan po. Berarti sebenarnya dalam perjanjian Gianti, kita tidak mengenal Hamengkubuwono dari penulisan aksara Jawanya, tetapi dari penulisan penulisan Latinnya, itu Hamengkubuwono dari Latinnya. Tapi dari Jawanya itu tidak terbaca Hamengkubuwono, melainkan Pakubuwono. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Monggo jika Bapak-Bapak dosen, Romo, dan juga teman-teman mahasiswa yang punya saran dan kritik, saya persilahkan. Saya kembalikan, Romo. Oke, terima kasih Mas Gali. Kita beri tepuk tangan virtual. Wih, langsung tangan-tangannya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Gali sudah memaparkan penelitiannya yang menarik. Saya berkenalan dengan atau mengenang kembali huruf apa itu? Huruf kritik. Terima kasih teman-teman, silahkan siapa yang hendak bertanya. Tadi beberapa poin kesimpulan sudah disampaikan oleh Mas Khalid, saya tidak akan mengulang. 3 poin yang juga saya garis bawah itu 3 tahap kontestasi tadi, lalu di tengah-tengah tahap itu muncul tokoh ketiga, yaitu company hadir, dan seperti yang dijelaskan tadi perannya cukup menentukan di sana. Silakan bagi teman-teman yang mulai hendak bertanya, bisa raise hand atau langsung aja bertanya, gitu ya. Apakah sudah ada? Kalau belum, saya mulai dulu. Tadi ada 2 yang saya catat, Mas Galih. Yang saya menarik tadi sudah disampaikan di kesimpulan komuni itu, maka tidak saya ingin tanyakan. Yang kedua, kata yang sering Mas Gali sampaikan, yaitu kontestasi itu untuk atau ada kerangka juga menyeimbangkan, ya. Di Kleks juga menyebut itu, atau dalam istilah yang lain, Romo Magnis itu dalam filsafatnya mungkin dengan kata yang lain bukan keseimbangan, tapi keselarasan dan harmoni, gitu ya. Nah, itu menariknya Jawa sebenarnya. Memang itu seperti menjadi framework cara berpikir, berkonflik, kontestasi, tetapi ada unsur menjaga keseimbangan atau keselarasan atau harmoni. Nah, kalau dilihat dari
ketiga tahap yang Mas Khalid sampaikan tadi, kira-kira ada perbedaan signifikan nggak dalam arti perkembangan kata itu sendiri, atau dalam berkontestasi itu keseimbangan, keselarasan itu ada dinamika yang berbeda nggak? Apakah memang selalu sama dari awal sampai akhir? Iya, baik Romo. Untuk yang perkembangannya mengenai kekerasan kekuasaan dalam studi kasus ini yang saya teliti ini, untuk Pragianti itu yang tidak sesuai dengan pemikiran raja, maksud saya adalah ketika ada pihak yang tidak satu frame dengan pemikiran seorang raja, maka dia akan menggunakan satu metode, yaitu keraman atau memberontak keluar dari istana. Itu salah satu cara yang umum digunakan, bahkan kita bisa melihat kembali beberapa kasus pada masa pemerintahan Amangkurat II, III, Pakubuwono I, kemudian Amangkurat IV, dan Pakubuwono yang kedua. Berkali-kali pangeran atau keluarga raja itu ada yang keluar dari istana, mata keraman, kemudian mengambil gelar-gelar baru, dan mengambil basis di luar istana. Namun kebanyakan dari pemberontakan ini dapat diredam. Kemungkinan besar kalau menurut saya hanya beberapa pemberontakan seperti Susunan Kuning 1743-1746 itu yang berhasil mengambil alih. Kemudian ada pemberontakan Trunojoyo juga 1677 itu juga berhasil mengambil alih Mataram Islam di Pleret, ibu kotanya. Nah, tetapi untuk yang lain itu mereka dapat dikatakan gagal pemberontakannya. Nah, kemudian yang menurut saya menarik adalah ketika Mangkubumi ini berhasil untuk direh-reh atau dibujuk menandatangani satu kesepakatan antara berbagai pihak ini dengan company dan juga Pakubuwono untuk membagi wilayah kerajaan agar pemberontakan dari seorang Mangkubumi dapat diredam. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya biasanya akan diasingkan. Tetapi Mangkubumi di sini diperlakukan tidak ditangkap dan diasingkan, melainkan duduk di meja perundingan dan bersepakat. Seperti itu. Kemudian untuk konflik-konflik selanjutnya, company akan menempatkan diri sebagai mediator di situ. Yang tentu saja kita tahu bahwa mereka akan mengambil keuntungan dari situ, karena untuk dengan didamaikannya mereka akan mendapat pasukan ketika ada potensi konflik di wilayah Jawa khususnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, 1788 sampai 1790 itu terjadi semacam bibit konflik yang disebabkan oleh pemberian nama Mangkubumi di keluarga besar Surakarta. Nah, itu tidak lagi protes itu harus keluar dari istana dan memberontak atau langsung serang. Seperti itu. Tapi ini ada proses birokrasi, ada semacam alur, yaitu ke company dulu, baru setelah itu nanti akan diputuskan. Jadi untuk raja-raja ini, pasca Giyanti itu tidak lagi bisa saling serang secara langsung, tetapi harus membutuhkan persetujuan dari pihak company, karena mereka sudah terikat perjanjian Giyanti dan perjanjian susulannya. Seperti itu, Romo. Jadi keseimbangan pertama karena Pakubuwono kedua dan ketiga ini dianggap gagal menyeimbangkan, karena banyak pemberontakan itu dapat kita indikasikan sebagai kegagalan seorang raja untuk menyeimbangkan kosmosnya. Kemudian Mangkubumi muncul untuk menjadi pihak yang berkeinginan atau percaya diri mampu untuk menyeimbangkan kosmos Jawa. Dan akhirnya kosmos Jawa itu tadi terbelah menjadi dua, satu Surakarta mempunyai kosmosnya sendiri, Ngayogyakarta kosmosnya sendiri, dan tidak lupa di situ ada company yang menjadi mediatornya. Oke, seperti itu, Romo. Terima kasih, Mas Gali.
Oke, teman-teman, siapa yang hendak melanjutkan bertanya atau menambahkan informasi atau apapun lah. Apakah ada? Ini di sini dalam ruangan ini ada kami bertiga. Mas Haji juga bisa beruangan. Tapi Mas Galih, Mangkubumi, bagian Mangkubumi itu kok ya nama-nama itu ya diperebutkan itu artinya memang sangat signifikan, Pak. Oke, Romo, kalau jika kita melihat kasus yang akhir-akhir ini terjadi, baik di Ngayogyakarta, Surakarta maupun Pakualaman, Kadipaten Baru, karena terbentuknya pada awal abad 19, itu kita tahu ada permasalahan, kontestasi juga, ternyata ini muncul kembali kontestasinya. Seperti di Surakarta itu, maaf kalau tidak salah, Pakubuwono yang ke-12 atau ke-13 itu ada 2. Kemudian Pakualam itu juga ada 2, Pakualam 9. Kemudian ketika kemarin kita sempat menyimak kabar berita bahwa salah satu putri sultan, khususnya yang tertua, itu diberi anugerah nama Mangkubumi. Yang dimana khusus dalam kasus Ngayogyakarta nama Mangkubumi ini demikian penting dan seakan-akan memperlihatkan bahwa Mangkubumi itu sebagai calon raja berikutnya. Otomatis ini memperlihatkan atau berpotensi memicu konflik karena di Yogyakarta itu baru pertama kali ini, jika benar itu putra mahkota, maka kan ini pertama kali menjadi putri mahkota pertama karena calon raja adalah seorang perempuan. Situ. Kemudian yang kasusnya di Pakualam 9 itu secara saya tidak bisa cerita secara detailnya karena saya belum membaca banyak referensi tentang itu. Tetapi satu dinobatkan di wilayah kekuasaannya di Adikarto Kulon Progo, yang satu disahkan oleh pemerintahan formal Indonesia. Saya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu mensahkan Pakualam 9 di istananya, sementara yang satu lagi sebagai bentuk perlawanan itu disahkan di Kulon Progo. Kemudian yang di Pakubuwono 12 atau 13 di Surakarta itu, saya juga belum membaca terlalu banyak, itu kasusnya maksudnya apa yang diperebutkan di sana, tetapi jelas itu muncul ada 2. Nah, itu kontestasi semacam inilah yang saya perhatikan dan mengapa Mangkubumi itu memegang peranan penting khususnya di Ngayogyakarta dan menjadi suatu hinaan ketika itu digunakan di Surakarta pada periode ini. Mengapa dianggap hinaan? Karena Hamengkubuwono masih hidup ketika nama ini digunakan oleh keluarga Surakarta. Berarti jika nama ini digunakan di Surakarta, seakan-akan mereka menganggap bahwa Hamengkubuwono di sini itu sudah wafat. Maka beliau menunjukkan ketidakterimaannya. Seperti itu, Rom, dari yang saya baca. Oke. Kalau secara etimologis, arti nama itu sendiri, arti nama itu sendiri sangat kuat begitu atau karena nama itu sangat, misalnya tadi saya Mangkubumi itu kan namanya kan besar ya, artinya itu apakah juga perebutan arti nama itu sendiri ataukah ya politik praktis nama itu sudah ada punya secara etimologis ada nggak? Dari yang saya baca khususnya, saya agak lupa. Jadi ada pernah satu kajian yang khusus mempelajari tentang gelar-gelar masyarakat di Jawa dan Madura. Nanti saya susulkan, saya lupa penulisnya. Itu tahun 1890-an. Jadi Mangkubumi secara bertahap, Mangkubumi digunakan oleh pangeran, kemudian Mangkunegoro itu digunakan oleh putra mahkota, dan kemudian raja itu Mangkubuwono. Mangkubumi ini penguasa tanah, secara harafiahnya seperti itu. Jadi kalau
saya ingin membandingkan pendapat saya dengan beberapa sejarawan yang mangku itu diartikan memangku di paha. Sementara kalau harafiahnya itu mangku dari kata dasar wengku. Wengku itu ya menguasai dalam artian harfiahnya menguasai tanah. Kalau mangku bumi, mangku negoro itu menguasai kerajaannya. Kemudian yang mangku buwono itu menguasai alam semestanya. Jadi itu step by step-nya terlihat dari penggunaan gelar mangku ini. Seperti itu. Pada periode tersebut nih, Romo. Boleh. Karena ya, begitu kan nama itu sendiri waktu itu simbolik ya. Menunjukkan tadi level kelas-kelas dan artinya sangat bermakna. Saya boleh tanya, Romo? Oke. Saya boleh tanya, Romo? Ya, monggo. Nah, silakan Mas Aji. Masjid itu Mas Aji. Aji. Siapa? Saya. Mas Edi atau ya? Enggak, Mas Aji. Oh saya, oke. Jadi itu ya, kalau saya membaca karya Rickler yang lain, tipe negara early experience, itu kan saya kira memang nama ini menunjukkan legitimasi ya. Bahkan ketika Diponegoro ingin memberontak pada awal 1800-an itu, sebelumnya dia melakukan laku spiritual yang kemudian pada akhirnya laku spiritual itu dalam catatan Rickler mengatakan bahwa akhirnya itu Diponegoro mendapatkan gelar-gelar yang saya kira mirip dengan gelar sultan. Nah, apakah ini juga menunjukkan kontestasi ini sebenarnya tidak hanya berlangsung pada periode yang disebutkan tadi, tetapi masih berlangsung pada periode-periode selanjutnya? Karena kalau kita lihat kan memang negara-negara kerajaan ini, kalau bahasanya Free Columbine itu negara prakolonial, negara tradisional, itu kan memang sifatnya volatil. Jadi perubahannya itu sangat cepat, bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang bisa dikatakan faktor-faktor yang sifatnya dalam tanda kutip pribadi raja atau mungkin pribadi keluarga raja seperti itu. Itu bagaimana menurut Mas Galih? Oke, silakan. Terima kasih, Pak Haji. Ya, saya pikir itu memang berpengaruh karena seperti Mangkubumi sendiri ketika sebelum Matakraman atau memberontak itu pasti dia mempunyai wawasan dari pemberontakan sebelumnya. Wawasan ini ternyata digunakan juga oleh Mangkubumi. Ketika Matakraman, otomatis dia akan mengambil nama gelar baru. Kemudian saya pikir ini bertahan sampai yang Diponegoro. Ketika beliau mengambil nama-nama yang Adikodrati, Heru Cokro dan lain sebagainya itu. Selain ini ada tradisi semacam katakanlah tradisi itu, saya pikir itu juga digunakan sebagai alat. Karena kita tahu pada abad 19 itu muncul gejala Ratu Adil, di mana tidak hanya dari keluarga bangsawan, tetapi kita juga bisa melihat dari kalangan rakyat, ketika dia dianggap mempunyai suatu kekuatan tertentu, maka dia akan dianggap sebagai Ratu Adil. Nah, kebetulan pada abad 19 itu, pada perempat awal abad 19 ini, Diponegoro yang muncul. Nah, saya tidak tahu untuk yang masalah karisma ini apakah berpengaruh di situ, karena seturut Sumar Said Murtono, ada beberapa faktor, yaitu salah satunya adalah silsilah yang tidak bisa digantikan, tetapi bisa direkayasa. Silsilah ini begitu penting digunakan oleh para bangsawan agar dia memperoleh berbagai kekuasaan yang mutlak seperti itu. Jika kita ingat mundur kembali ke De Graaf misalnya, ada beberapa dugaan Panembahan Senopati ini apakah benar keturunan Brawijaya ataukah dia hanya seorang masyarakat biasa seperti itu. Tapi akhirnya muncul naskah, muncul manuskrip silsilah, bahkan sampai jauh mengambilnya sampai ke Nabi Adam sekaligus. Nah, ini catatannya dari mana kan kita belum bisa membuktikan ya. Tapi
Iya, karena ini sumber-sumber tradisional Jawa, maka saya pendapat dengan Sumar Said Murtono bahwa silsilah, kemudian kultus, kemudian nama ini, simbolik ini, itu begitu penting, bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, di era kontemporer semacam ini pun, itu masih diperlukan di kalangan raja. Seperti itu. Terima kasih. Matur nuwun. Boleh Oke, bertanya, terima kasih. Romo? Terima kasih Mas Galih, Mas Haji. Oke teman-teman, Pak Yeri. apakah masih ada? Pak Yeri itu. Rio? Ya, Pak Yeri yang mau saya tanya. Mau tanya. Terima kasih tadi presentasinya Mas Gali itu menarik sekali. Nah, saya itu ada beberapa pertanyaan, cuma ada 2 pertanyaan. Cuma pertanyaan kedua ini baru bisa saya ajukan nanti kalau pertanyaan pertamanya saya ajukan gitu, karena takutnya nanti malah nggak cocok pertanyaan keduanya. Pertanyaan pertama saya adalah dalam transkrip Latinnya, tadi kalau nggak salah Mas Gali juga udah singgung, itu Pakubuwono menjadi Hamengkubuwono, begitu? Jadi memang berbeda ya dalam transkrip Iya, Latinnya. nanti saya tunjukkan. Oke. Nah, kalau gitu saya bisa ngajukan pertanyaan keduanya. Nah, saya tuh jadi kepikir gini, cara membacanya, apakah mungkin, karena saya kepikir, atau gini deh pertanyaannya, maaf saya agak ini ya, loncat-loncat. Kalau menurut Mas Gali, kenapa bisa berbeda transkripsinya dengan aksara Jawanya? Sampun, Pak Yeri. Sampun, nanti ada kedua, tapi itu dulu. Kedua. Oke. Coba saya tunjukkan dulu ya. Saya perhatikan sebentar. Ini belum share screen ya? Belum. Aduh. Maaf. Ini untuk yang 1763 ya. Ketika saya ingin tadi menunjukkan, ini terbaca Pakubuwono. Okay. Kemudian yang ingin saya perlihatkan adalah sama yang 1763. Sebentar. Saya ke... Sebentar ya Pak Heri ya. Iya. Belum menyiapkan. Aku potong. Aduh. Oh iya. Oke. Siap. Oke. Terima kasih Pak Yeri sudah menunggu. Ini kebetulan yang 1773. Untuk yang ini ditulisnya Hamengkubuwono. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut Mas Gali kenapa bisa berbeda begitu? Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan saya juga Pak Yeri. Mengapa dalam
transkripnya itu berbeda dengan yang berbeda dengan naskah aslinya. Seperti juga Pak Sukanto juga itu dalam terjemahan ya dari Belanda ke Indonesia, ke Latin maaf, gitu. Ke Indonesia maksud saya. Itu juga Hamengkubuwono. Makanya saya merasa ini masih ada permasalahan dalam hal untuk satu untuk terjemahannya, kemudian yang kedua ini masih berada dalam tahap kemungkinan ya Pak Heri. Ada semacam salah dengar, atau yang kedua adalah antara paku dan mengku itu ternyata tidak berbeda. Maksud saya ini terletak pada hampir kemiripan, karena Reclef sempat menyatakan bahwa ini hanya permasalahan fonologi saja. Oke, secara fonologi antara pa dan ma itu bila-bialnya mungkin ada agak mirip, tapi ini jelas berbeda ketika ada penambahan h di depannya. Hamengku berbeda dengan paku yang hanya dua suku kata berlawanan dengan yang 3 suku kata. Seperti itu. Dan di dokumen-dokumen Belanda setelahnya konsisten dengan Hamengkubuwono. Oke, sebentar saya pengen tunjukkan lagi. Mana ini? Saya juga. Sebentar. Saya screen nggak? Enggak ya. Sebentar, Pak. Oke, karena untuk yang beberapa dokumen itu biasanya mereka akan mempermudahnya dengan hanya menyebut sultan saja, membedakannya hanya sultan dan juga sunan. Oke. Seperti itu, Pak Yeri. Nah, dari situ saya sebenarnya mau coba, ini yang saya maksud yang kedua tadi, sebenarnya bukan pertanyaan sih, tapi mungkin minta pendapat gitu ke Mas Galih. Apakah mungkin misalnya hal tersebut, perbedaan tersebut memang disengaja dalam arti, karena kalau saya membayangkan kan ya, itu kan tulisan pertama dia tulis dalam huruf Jawa, lalu kemudian ditranskripkan. Dan jika nama transkripnya penulisnya itu tidak disebutkan, nah mungkin sekali itu memang disengaja dalam arti Sultan waktu itu bermaksud menunjukkan wajah kekuasaan yang berbeda. Dalam arti misalnya kalau karena tulisan Jawa untuk masyarakat Jawa dan para rakyatnya, dia menghadirkan diri sebagai Pakubuwono. Tapi saat berhadapan dengan Belanda, dia hadir sebagai Hamengkubuwono. Jadi satu orang dengan dua ekspresi identitas politik yang berbeda. Kalau seperti itu kira-kira mungkin nggak? Oke, Pak Heri, itu sangat memungkinkan. Seperti juga yang telah disampaikan Reclef, ketika 1773 itu ada kodifikasi, maka dari kedua raja ini pun sudah menunjukkan perbedaan. Karena setelah 1773 itu, Hamengkubuwono tidak lagi menulis dalam suratnya Pakubuwono, tetapi sudah konsisten dengan Hamengkubuwono dalam Jawa. Tetapi sebelum 1773, dari surat-surat yang saya baca, itu semua menggunakan Pakubuwono. Okay. Jadi, jika dua ekspresi yang berbeda dalam satu periode, itu saya kurang yakin juga, Pak Yeri. Tetapi ketika saya melihatnya secara kronologis, itu terlihat seperti ketika jaminan wilayah itu sudah didapatkan oleh Hamengkubuwono, maka dia tidak lagi memerlukan nama Pakubuwono. Dia sudah melepas nama Pakubuwono setelah 1773 itu ada serat bumi Pasiten, untuk Ngayogyakarta, untuk Surakarta, berisi tentang luasan wilayah yang dimiliki masing-masing kerajaan, tertulis dan ditandatangani di Semarang. Akhirnya, bahkan dalam serat bumi itu, Hamengkubuwono tidak lagi diidentifikasi sebagai Pakubuwono oleh utusannya, tetapi sudah Hamengkubuwono.
Seperti itu Pak Yeri. Tetapi menarik juga ketika ada kemungkinan untuk dua ekspresi sekaligus, karena memang saya belum menemukan surat yang lain, saya belum menemukan dokumen yang lain yang bisa mengimbangi ataupun bisa duduk berdampingan dengan dokumen yang sudah saya temukan seperti itu. Matur nuwun Pak Yeri. Sama-sama. Saya ada lagi satu, boleh nggak? Saya kepikir begini, Mas Geli. Jika dari serat-serat serat-serat atau naskah-naskah yang ada pada periode tersebut, apakah juga menyebut sebagai pakubuono? Jadi maksudnya dari pujangga-pujangga keraton juga sama menggunakan kata pakubuono. Iya, Pak Yeri. Khususnya untuk Babat Giyanti, karya Yosodipuro I yang tidak jauh dari peristiwa ketika penulisannya, itu di sana Hamengkubuwono diidentifikasi sebagai Sultan Pakubuwono. Oke. Bukan Hamengkubuwono. Oke, terima kasih Mas Gali, itu aja. Sami-sami Pak Yeri. Mas, kalau tanya, kalau transkripnya tadi apakah dibuat bersamaan ataukah kapan gitu, ada informasi yang apa terakhir apa tadi istilahnya apa kita namanya? Ya kalau ini kemungkinan ya seperti ini, kalau seperti ini itu ditulisnya setelah sampai. Jadi ini yang terakhir. Oke. Jadi ini dulu, saya jawab dulu. Terus kemudian ada keterangan-keterangan di bawahnya. Tidak Arabiah, tapi hanya inti kisahnya saja. Seperti itu. Itu masih jadi saya siapa yang menulisnya, terjemahannya, apakah terjadi kesalahan dalam proses penerjemahannya itu masih. Ya. Nah, siapa tahu punya konteks tersendiri juga. Ya. Oke, monggo, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kita saling menambahkan dan menggali lebih dalam gitu ya, biar nanti kalau sudah jadi tulisan semakin kaya, semakin bertambah. Setengah satu. Apakah teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya? Kita masih punya waktu 10 menitan. 5 menit. Tidak? Aku mau bertanya. Oke, silakan Titi. Berhubungan dengan pertanyaannya Pak Yeri yang terakhir tadi, kan tadi Mas Galih bilang beberapa pujangga keraton tuh ada yang menulis nama Pakubuwono kan. Nah itu aku mau tanya, kalau misalkan kita ketemu suatu serat gitu Mas, terus nama dia menyebutkan Pakubuwono, nah itu kita mengidentifikasi ini Pakubuwono yang Surakarta atau Pakubuwono yang Yogyakarta itu gimana ya Mas? Oke, terima kasih Titi pertanyaannya. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Vite. Jadi menurut saya ada beberapa hal yang diperhatikan ketika kita menjumpai ada kesamaan penyebutan nama antara Yogyakarta dan Surakarta. Yang pertama adalah ini dalam konteks raja, itu gelar namanya terlebih dahulu, Sultan atau Susunan. Pasca 1755 itu sudah berbeda keduanya, sudah pasti. Yang Surakarta itu Susunan dan yang Ngayogya itu pasti Sultan. Dari berbagai sumber yang saya baca seperti itu. Kemudian Pragiyanti, nah kita patut berhati-hati karena Hamengkubuwono itu masih menggunakan gelar utama Susuhunan yang sama persis dengan Pakubuwono yang di Surakarta. Yang membedakannya adalah wilayah cakupannya, nama wilayahnya. Jika Pakubuwono yang Surakarta itu berkuasa di Surakarta, sementara yang Pakubuwono yang kita maksud dengan Hamengkubuwono itu berkuasanya di wilayah Mataram, maka dia akan menggunakan penyebutan Ing Mataram, di Mataram. Sementara yang di Surakarta itu Ing Surakarta. Itu yang bisa membedakan. Jadi ada Susunan Pakubuwono Ing Surakarta dan Susunan Pakubuwono Ing
Mataram. Itu. Jadi tidak perlu, kalau menurut saya tidak perlu kaget ketika ada penyebutan nama itu. Tetapi di luar raja itu sangat memungkinkan ada persamaan nama. Tetapi yang perlu diperhatikan di situ adalah perbedaan periode. Bisa jadi satu nama, misalnya Mangkurat, pernah digunakan sebagai nama raja, misalnya. Dari Mangkurat 1 sampai Mangkurat 4. Tetapi, bisa jadi pada periode yang lebih lanjut, atau periode kontemporer, itu Mangkurat tidak lagi digunakan oleh seorang raja, tetapi digunakan oleh seorang pangeran. Maka kita perlu menempatkannya pada konteks politik yang terjadi pada waktu itu, pada periodenya. Bahkan nama Diponegoro sebelum digunakan oleh Pangeran Diponegoro yang kita kenal pada 1800-an itu pernah digunakan pula oleh seorang pangeran pada awal abad 18 atau 1700-an. Jadi ini yang sering membingungkan kita. Loh, ini Pangeran Diponegoro kok hidup pada abad ke-18 pada 1700-an, bukankah dia eksis pada awal abad 19 seperti itu. Jadi kita perlu menempatkan dulu pada periode apa ini agar kita tidak tertukar. Pernah satu teman saya itu kritik pada saya karena saya juga sempat mencantumkan kisah Pangeran Diponegoro yang berkontestasi gelar dan nama pada masa Pakubuwono, yaitu pada awal abad 18 atau 1700-an itu. Mereka protes, kenapa ini Pangeran Diponegoro yang kita kenal dengan pemberontakan 5 tahunnya kok malah hidup di 100 tahun sebelumnya. Kemudian saya ingatkan bahwa ini Pangeran Diponegoro namanya memang sama, tetapi dua pribadi yang berbeda. Dan lagi saya kembalikan untuk yang Pakubuwono itu tadi, kita bisa memperhatikan gelar utamanya, gelar fungsional juga bisa, karena di Jogja itu pakai Kalifatullah, yang di Surakarta tidak. Kemudian dari nama wilayah yang dikuasainya, Surakarta, Mataram, atau Surakarta, Ngayogyakarta. Nah, gitu. Itu Mbak Fitri. Oke, terima kasih Fitri. Oke teman-teman, kita sudah sampai di ujung diskusi kita, sudah 1:30. Beberapa dari kita ada kelas jam 1, maka kita bisa menyiapkan. Teman-teman, saya kira demikian diskusi kita hari ini. Mas Galih sudah bercerita satu penelitiannya, kita sudah berdiskusi. Harapannya selain memperkaya kita sebagai peserta, juga memperkaya, memperdalam penelitian yang dilakukan oleh Mas Galih. Saya kira untuk diskusi tema ini sekian dulu. Kita akan terus mencoba melakukan diskusi seperti ini di waktu-waktu ke depan. Saat ini belum kita tentukan kapan kita akan melakukannya lagi, tapi kurang lebih dalam 2 minggu ini atau 3 minggu ke depan kita akan melakukannya lagi. Ada Mas Aji yang sudah menyiapkan diri, lalu juga ada Mas Chandra Halim yang juga sudah menyiapkan diri, dan semua juga siap-siap. Saya kira begitu. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Galih khususnya. Sami-sami Romo, terima kasih untuk semuanya, Pak Heri, Pak Haji, dan teman-teman mahasiswa. Untuk kita semua, tolong dong tampakkan mukanya di menit-menit terakhir supaya bisa didokumentasikan nanti biar kelihatan mukanya. Yang belum saya sapa secara khusus tadi, masuk agak terlambat, selamat datang. Wah, ini Yosua baru datang. Maka terima kasih semuanya. Ayo muka-mukanya supaya nanti kelihatan. Ayo, ara. Nah, terima kasih semuanya. Kita akan menunggu diskusi kejuaraan yang kedua. Semoga dalam 2-3 minggu ke depan cepat kami sampaikan kapan diskusi itu akan kita lakukan. Kita akan menutup kegiatan kita. Saya akan menutupnya dengan doa singkat.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk diskusi hari ini. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk memperdalam penelitian kami, menggali sesuatu yang sangat berharga yang pernah terjadi dan memberi sumbangan yang berguna bagi masyarakat masa kini. Berpujilah Engkau ya Tuhan, dalam kegiatan kami sehari-hari, berilah kami rahmat yang cukup, kesehatan yang cukup. Berpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Melanjutkan kegiatan.